Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Yupriyadi, Stambuk A3211876. Saya akan berperan sebagai tenaga pengajar atau guru dengan menggunakan metode Student Facilitator and Explaining. Adapun langkah-langkahnya sebagai menggunakan metode ini yaitu guru menyampaikan kompetensi yang ingin dia capai. Selanjutnya guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Yang ketiga atau yang selanjutnya memberikan kesempatan peserta didik untuk menjelaskan kepada peserta didik lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep dan sebagainya. Yang keempat, guru menyimpulkan ide atau pendapat dari peserta didik. Yang selanjutnya atau yang kelima, itu guru menerapkan semua materi yang disajikan saat itu. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu penutup. Ya, jadi saya akan mencontohkan metode Student Facilitator and Explaining dengan judul materi kewirausahaan. Ya, jadi KD yang kompetensi yang ingin dicapai yaitu memahami proses produksi kerajinan tekstil di wilayah setempat melalui pengamatan dari berbagai sumber. Judul materi yang kali ini yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah apabila kalian sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha. Kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Coba jelaskan pendapat kalian atau pendapat masing-masing ya. Ini pendapat kalian masing-masing mengenai pengelolaan limbah menjadi sebuah usaha. Bagaimana pendapat kalian mengenai pengelolaan limbah menjadi sebuah usaha? Ya, baik, kepada adik-adik sekalian, saya persilahkan. Siapa yang ingin mencoba menjelaskan menurut kalian? Ya, baik, adik awal saya persilakan untuk menjawabnya atau memberikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan saya mengenai pengelolaan limbah menjadi sebuah usaha. Menurut pandangan saya, kegiatan tersebut adalah suatu kegiatan yang sangat menguntungkan baik secara individu maupun masyarakat. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya adik awal. Jadi apakah masih ada yang ingin memberikan pendapatnya atau mengungkapkan pendapatnya? Ya, baik. Adik Mirna, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana pendapat kalian mengenai pengelolaan limbah menjadi sebuah usaha. Nah, di sini akan saya menjawab, kegiatan tersebut bisa menjadi peluang usaha untuk berbagai pihak, terutama pada pekerja yang terdampak COVID. Pendaur ulang sampah tidak membutuhkan biaya yang besar sehingga mudah diakses, dan serta bahannya pun
mudah terdapat. Pengelolaan limbah membutuhkan kreativitas yang tinggi. Misalnya pada sampah plastik yang bisa didaur ulang menjadi berbagai karya seni yang menghasilkan nilai estetika yang tinggi. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya adik-adikku sekalian, adik-adik peserta didik sekalian. Ya, jadi sedikit saya simpulkan mengenai pendapat kalian, yaitu benar sekali yang pendapat adik-adik sekalian. Jadi pengelolaan limbah menjadi sebuah usaha itu adalah sebuah hal positif. Hal positif selain mengurangi pencemaran lingkungan dan menambah keindahan kawasan-kawasan yang memang perlu untuk dijaga. Selain itu semua, kegiatan itu atau pengelolaan limbah menjadi sebuah usaha juga itu bisa membuat penghasilan atau keuntungan untuk diri pribadi atau untuk orang lain. Ya, jadi saya lanjut kembali. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya. Ya, betul tadi. Saya ulang. Jadi atas 6 tipe sumber daya. Ya, apakah adik-adik sekalian ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu atau ingin memberikan pendapatnya? Apa saja sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan? Saya, Pak. Adik Helen, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi, yang dibutuhkan dalam suatu kerajinan usaha pabrik itu antara lain adalah manusia atau di mana manusia itu merupakan sumber daya yang sangat penting ataupun unsur yang sangat penting, karena dalam menjalankan suatu usaha tersebut diperlukan adanya manusia yang menggerakkan. Kemudian yang kedua ada money atau uang. Jadi uang merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. Karena kenapa? Misalnya dalam membayar gaji karyawan dan membeli alat-alat usaha itu membutuhkan uang. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya adik Helen. Benar sekali yang disebutkan dari adik Helen, yaitu 6 sumber daya perusahaan, yaitu man atau manusia, money atau uang, material atau fisik, machine atau teknologi, metode, market atau pasar. Jadi yang disebutkan dari adik Helen tadi mengenai manusia dalam pendekatan ekonomi itu sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Manusia ini sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha. Coba kalian bayangkan apabila sebuah usaha itu tidak mempunyai orang atau bukan orang untuk kendalikan, apa yang akan terjadi? Apakah itu akan berkembang ataukah malah tidak ada perkembangan atau malahan tidak berjalan? Pastinya tanpa manusia sebuah usaha itu tidak bisa berjalan. Uang, ya betul sekali dibilang tadi dengan adik Helen juga mengenai uang itu suatu hal penting. Di sini uang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar atau alat mengukur nilai yang jenis usaha yang kita anut atau jenis
kerajinan, menilai untuk mengukur nilai dari kerajinan yang kita buat. Selain itu material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri atau bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah. Teknologi. Teknologi itu memiliki peran penting dalam proses produksi. Seandainya apalagi seperti sekarang ini kan di era revolusi industri 4.0, sekarang seperti teknologi. Bahkan kita sementara di tempat lain, kita bisa melihat wajah orang di tempat lain juga. Itu secara bersamaan. Nah, di sini teknologi memang memiliki peran penting dalam suatu proses produksi. Bisa kalian bayangkan apabila kita membuat sesuatu usaha, kita mengelola dengan tangan kita sendiri, sedangkan bahan yang jenis usaha yang kita buat itu sangat besar atau sampai ratusan dos. Untuk membuat dengan tangan itu butuh berapa waktu tanpa menggunakan mesin. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dengan efisien. Metode kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi. Tidak peduli begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama dari sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan bahan limbah. Ya, yang selanjutnya pasar. Ya, jelas apabila suatu usaha pasti membutuhkan pasar atau market. Jika barang yang kita produksi itu tidak dijual di dalam pasar, kita meraup keuntungan atau mendapatkan suatu keuntungan itu dari mana kalau bukan dari pasar tersebut. Ya, jadi sekian saja materi yang yang Bapak berikan. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, yaitu untuk dikumpul minggu depan, yaitu Anda tuliskan cara jenis-jenis usaha jenis-jenis usaha kerajinan yang berbahan dari bahan limbah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.